Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan juga sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk teman-teman bisa setup recording screen, setup kamera, dan setup game supaya dia bisa dalam satu gambar seperti di video kali ini ya. Jadi di sini ada gambar background dengan warna merah, kemudian di depannya ada layar game yang direcord, kemudian di depannya lagi terdapat kamera atau eh, wajah player yang teman-teman inginkan nanti ya, seperti itu ya. Misalnya kalian sedang ingin live streaming atau record game sambil teman-teman merecord secara langsung ya, secara bersamaan tanpa perlu adanya editing lagi gitu ya. Jadi langsung saja. Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa download aplikasi yang namanya OBS Studio ya. Untuk aplikasinya bisa teman-teman lihat di sini. Saya akan berikan linknya. Ntar saya siapkan dulu. OBS Studio. OBS Studio gitu ya. Ketik saja di Google nanti muncul. Nah, ini dia. OBS Studio. Teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan, misalnya gunakan Mac atau Windows ya. Di sini yang gunakan Windows. Langsung klik Windows. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini ya, download ya. Yang kemudian teman-teman tunggu sampai downloadannya selesai. Oke, setelah selesai download OBS atau Open Broadcaster Software, teman-teman bisa buka filenya ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa langsung run ya. Open, run, dan sebagainya. Nah, untuk proses penginstalan, teman-teman bisa ikuti proses ini ya. Karena saya sudah menginstal, jadi teman-teman bisa next, next, next. Atau nanti saya siapkan tutorial khusus untuk menginstal OBS Studio-nya secara terpisah ya. Selanjutnya setelah teman-teman selesai menginstal, nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini ya. Nah, di bagian paling kiri ini ada scan atau berapa adegan yang teman-teman miliki. Jadi saya menggunakan satu adegan saja ya, sudah cukup ya. Kemudian ketika kita yang kedua ini ada source. Source ini adalah sumber atau perangkat yang teman-teman ingin record nantinya. Ada perangkat penangkap gambar. Yang paling atas ini akan dimunculkan yang paling depan ya. Ini saya gunakan sebagai foto ya. Ini perangkat penangkap gambarnya. Kemudian ketika kita klik dua kali, nah dia akan muncul propertiesnya. Nah, device yang saya gunakan kamera Nvidia Broadcast ya. Kemudian di sini ada settingan dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya di sini tidak gunakan green screen ataupun pengganti warna ya. Hasil gambarnya saya gunakan USB 2.0 webcam ini. Sebenarnya gambarnya adalah seperti ini ya. Di belakang sini banyak barang-barang ya. Jadi untuk memperhalus tampilan supaya tidak terlalu terganggu ya. Jadi saya gunakan broadcast yang sudah dihilangkan backgroundnya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, discard ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada tangkapan layar. Tangkapan layar ini artinya teman-teman merangkap atau record screen. Jadi semua layar yang muncul di sini akan direcord di sini, tangkapan layar. Ini kita bisa klik properties, kita bisa capture method, kita gunakan Windows 10 atau di atasnya ya. Atau otomatis juga teman-teman bisa gunakan. Kemudian displaynya di mana? Di display monitor pertama ya. Kita bisa tambahkan capture cursor atau untuk kursor ini ya. Kemudian force SDR-nya kita bisa tambahkan, tapi itu membutuhkan video capture yang lebih bagus ya, yang lebih jernih, yang lebih tinggi. Kemudian ada game capture di sini saya gunakan untuk menangkap game capture yang tadi ya. Jadi saya gunakan LD Player. LD Player ini adalah emulator untuk Android ya. Jadi teman-teman bisa download nanti. Websitenya juga sama ya. Teman-teman bisa gunakan LD Player. Cari yang terbaru ya. Untuk LD Player. Nah, ini dia. Dan teman-teman bisa download LD Player 9 ya. Yang terbaru sekarang kita gunakan LD Player 9. Kemudian langsung bisa di-download di sini.
Kita tinggal tunggu sampai linknya muncul lalu download ya. Oke, untuk LD player nanti akan dibahas di video lainnya ya. Kemudian di sini ada capture-nya, yang di capture itu adalah spesifik window ya. Oke, kemudian bisa disesuaikan nanti sesuai kebutuhan teman-teman ya. Terus untuk offline online ini saya gunakan gambar ya. Jadi nanti ketika misalnya saya ingin menampilkan gambar seperti ini ya. Nah, itu muncul gambar ini ketika saya aktifkan. Nah, ini ketika saya klik nanti dia akan berubah menjadi gambar seperti ini ya. Yang ini. Nah, dia akan berubah menjadi gambar. Jika saya hidupkan lagi tangkapan layar, nah teman-teman bisa melihat apa yang sedang saya kerjakan secara keseluruhan gitu ya. Dan ketika ini kita hidupkan sedangkan tangkapan layar masih menyala, teman-teman akan melihat secara keseluruhan ya. Kemudian di sini gambar ada dua ya. Gambar dua ini online dan offline. Gambarnya seperti ini ya. Ini gambar offline-nya, ini gambar online-nya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nanti kebutuhan. Untuk ini saya bisa geser ya. Untuk foto ini saya bisa langsung klik penangkap gambar, kemudian digeser saja sesuai kebutuhan teman-teman mau taruh di mana ya. Misalnya teman-teman mau merubah posisinya, kita tinggal klik kanan dan ada transform ya. Di sini ada flip vertikal ya. Jadi gambar saya terbalik seperti ini. Kemudian ada transform flip horizontal. Nah, dia kiri kanan ya, terbalik ya. Oke, kembali seperti biasa. Kemudian ketika kita mau menyampingkannya, transform rotate 90 degrees ya. Jadi dia di samping gitu ya. Jadi saya berada di samping. Kemudian ketika saya mau transform lagi, nah dia ada sisi sini. Jadi posisi saya tetap duduk, tapi sekarang berada di sisi kiri ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini ya, banyak pilihan yang nanti teman-teman bisa manfaatkan ya. Kita kembalikan ke kiri. Kembali lagi ya, transform normal kembali. Kemudian di sini transform juga kita bisa buat center vertikali. Nah, seperti itu. Jadi otomatis dia ada di tengah-tengah. Fit to screen, jadi nanti dia akan membesar seperti ini. Center to screen. Nah, jadi ini kita kecilkan ya supaya lebih nyaman dilihat. Selanjutnya di bagian sini, nah ini ya. Ini adalah audio mixer. Semua audio masuk di dalam audio mixer gini. Kemudian ini digunakan audio desktop atau output dari game ya. Nanti masuk juga di record. Kita bisa sesuaikan ukuran kecil besarnya audio yang masuk. Kemudian di sini ada penangkap input audio. Jadi saya gunakan mic dari laptop atau mic yang teman-teman miliki ya. Di sini dia diatur kecil atau besarnya suara. Kemudian ada perangkap penangkap video. Jadi kamera juga menggunakan ini kamera yang besar kecilnya mic-nya. Kemudian ada scene transition. Jadi setiap scene, kalau misalnya kalian memiliki banyak scene, nanti di sini bisa tambahkan berapa durasi dari transisi dari scene 1, scene 2, scene 3 gitu. Kemudian ada di sini start streaming, manage broadcast, stop recording. Ini gunanya untuk kontrol ya. Jadi kita ketika start, ketika stop, virtual kamera jadi muncul di sini nanti. Oke, kita langsung coba hasil dari recordingnya ya. Jadi saya setup dulu. Hasilnya akan kurang lebih seperti ini nanti. Jadi di sini saya sudah siapkan game Mobile Legend ya. Jadi kita langsung sambil bermain ya untuk melihat hasilnya nanti seperti apa, apakah sudah bagus. Kita langsung bermain saja ya. Oh, ya kita lanjut.
untuk mencoba bermain ya. Kita tes hasil dari setapannya seperti apa sambil bermain sebenarnya ya. Jadi ini direcord di dalam LD Player 9, kemudian ini recordingnya saya gunakan, bentar saya setup sedikit. Ini bisa dipindahkan ke sini ya, ini supaya tidak terhalang pandangan ketika kita klik. Ini terlihat saya menggunakan kursor mouse ya, main menggunakan mouse dan menggunakan arrows atau tanda panah ya. Oke, kita masih belajar ya bermain game. Hanya digunakan untuk menguji atau mencoba hasilnya record di dalam OBS Studio. Nanti kita bisa lihat hasilnya ya, sambil kita bermain, sambil kita merecord screen, sambil kameranya muncul dan audio yang masuk di record secara bersamaan. Nanti di video ini tidak akan diedit ya, ataupun kalau ada pengeditan hanya untuk pemotongan beberapa bagian yang tidak diperlukan saja ya. Jadi di sini masih game yang biasa-biasa ya. Oke, kita sambil bermain, sambil merecord ya. Kita habiskan dulu ini. Satu kali lagi. Jadi jangan biarkan dia lolos. Oke. Ini waktunya menghancurkan tower ya. Astaga. Kita mencoba mengkill tapi dibalik. Sekali lagi ya, tunjukkan kita rebut dia berdua. Kita hancurkan tower. Ya, kena kena tower. Agak lupa melihat darah. Sorry.
Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan. Di sini juga ada pengaturan ya di dalam LED player. Ada pengaturan seberapa resolusi yang digunakan dan sebagainya ya. Kita balikkan ya sampai terkill. Oke, kita hancurkan sekarang. Balasan dendamnya. Tadi tower ini sudah membunuh. Sekarang kita bunuh tower ini. Serang ya. Oh, sudah hancurkan ini saja, jangan. Ayo, 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 ayo. Kalau seperti ini sudah dipastikan ya, ini akan sedikit lagi menang ya. Astaga. Stop. Bentar. Tolong satu dulu. Dah, cukup. Ayo, serangan balik. Kemana sepi? Kita prank sedikit ya. Kita prank sedikit, pura-pura lari, dan kita bunuh dia di sini. Sedikit sampah. Pura-pura. Ayo teman-teman, ayo. La. Jadi itu tadi bagaimana cara men-setup game recording sound dan kamera secara bersamaan di dalam OBS Studio. Jadi ini adalah settingannya saya gunakan ya. Jadi sekali lagi di sini ada source perangkap gambar. Jadi semakin di depan nanti dia semakin terlihat di depan ya. Seperti ini misalnya ketika kita rubah jadi gambar offline. Dan ketika rubah jadi gambar online, nah seperti itu. Oke, seperti itu ya tangkapan layar. Jadi semoga video kali ini membantu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Untuk penjelasan cara merubah green screen atau tanpa green screen nanti saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.